Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai penerapan knowledge management perusahaan Airbnb. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Nur Afifah MZ, ada Ruth Riselia, ada Ferina Salasabil, Indra Gunawan, dan Geza Iskrimanto. Company Profile. Perusahaan ini berdiri pada bulan Agustus 2008 yang berkantor pusat di San Francisco, California, dan dibangun oleh Brian Chesky, Joseph Gebbia, dan Nathan Blekarski. Saat ini Airbnb mencakup 2 juta properti di 34.000 kota dan 191 negara. Airbnb merupakan perusahaan yang menyediakan pasar online dan layanan keramah tamahan. Perusahaan ini memungkinkan konsumen untuk menyewa atau menyewa penginapan jangka pendek termasuk sewa liburan, sewa apartemen, homestay, tempat asrama, dan kamar hotel. Airbnb saat ini sudah memiliki pegawai sebanyak 13.783 dan pendapatan tahunan sebesar 2,6 miliar US dollar. Hingga saat ini, Airbnb tercatat sudah mendapat pendanaan sebanyak 4,73 miliar US dollar dan memiliki beberapa perusahaan. Selanjutnya, latar belakang berdirinya Airbnb. Brian Chesky adalah seorang entrepreneur internet di Amerika. Brian Chesky adalah salah satu pendiri website penyedia layanan penginapan Airbnb. Pada Oktober 2007, terjadi sebuah event besar yang diadakan oleh Asosiasi Desain Industri di San Francisco. Kebetulan pada saat itu semua kamar hotel telah habis dipesan. Brian dan Joy memutuskan untuk menyewa apartemen. Singkat cerita, mereka terpikir sebuah ide bisnis yaitu menyewa kasur angin dan memberikan layanan sarapan. Nah, dari situ berawal ide Airbnb Airbed and Breakfast pada bulan Februari 2008. Nathan Blekarski bergabung menjadi salah satu pendiri Airbnb pada tahap awal perusahaan. Para pendiri fokus menyediakan tempat penginapan untuk acara-acara populer. Airbnb secara resmi merilis websitenya airbedandbreakfast.com pada 11 Agustus 2008. Kemudian penjelasan teori. Data. Data adalah kumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan suatu objek. Data dapat berupa angka, simbol, atau atribut. Selanjutnya informasi. Informasi merupakan data yang telah disimpan, diolah, dan dikirimkan atau dirangkum dalam bentuk lain dengan tujuan pengambilan keputusan. Kemudian ada knowledge. Knowledge atau pengetahuan adalah informasi yang terorganisir sehingga dapat diterapkan pada pemecahan masalah. Kemudian ada wisdom. Wisdom adalah penilaian pemahaman individu atas masalahnya sendiri dan melibatkan solusi. Next. Kemudian di sini ada knowledge management triad. Yang pertama ada teknologi, mencakup infrastruktur online. Kemudian ada proses. Proses itu terdiri dari visi, misi, strategi manajemen practice system atau policies and procedures, dan struktur. Kemudian ada people. Terdiri dari budaya organisasi, leadership, work unit climate, motivation, task requirements, and individual skill or ability. Next. Kemudian di sini ada knowledge process. Yang pertama ada proses sosialisasi. Dilakukan melalui pertemuan tatap muka atau rapat diskusi atau pertemuan bulanan, sehingga dapat saling berbagi knowledge dan pengalaman yang dimilikinya sehingga tercipta knowledge baru. Kemudian ada proses eksternalisasi. Proses ini untuk mengartikulasikan tacit knowledge yang akan menjadi suatu konsep yang jelas. Kemudian ada kombinasi, yaitu mengkombinasikan berbagai explicit knowledge yang berbeda untuk disusun ke dalam sistem knowledge management. Kemudian ada internalisasi. Semua dokumen data, informasi, dan knowledge yang sudah didokumentasikan dapat disebarkan dan terjadilah peningkatan knowledge dalam sumber daya manusia. Next. Knowledge codification adalah fase pertama dari siklus knowledge management
yang berkaitan dengan upaya mendapatkan tacit knowledge sehingga dapat menjadi explicit knowledge menjadi terorganisasi dan terkodifikasi. Pengembangan pengetahuan harus perhatikan hal berikut sebelum memulai pengetahuan kodifikasi. Yang pertama, pengetahuan direkam seseringkali sulit untuk akses. Yang kedua, pengetahuan atau bersama tapi ditimbun. Ini dapat melibatkan implikasi politik. Yang ketiga, seringkali pengetahuan tidak ditemukan dalam bentuk yang tepat. Yang keempat, seringkali pengetahuan tidak tersedia pada waktu yang tepat ketika dibutuhkan. Yang kelima, seringkali pengetahuan tidak hadir di lokasi yang tepat di mana ia harus hadir. Yang terakhir, seringkali pengetahuan ditemukan tidak lengkap. Next. Knowledge sharing merupakan proses yang paling penting untuk mendukung penerapan knowledge management. Proses ini mendorong anggota organisasi untuk secara bersama-sama memulai berhubungan, berkomunikasi, berbagi, dan mentransfer pengetahuan yang dimiliki. Knowledge sharing adalah proses timbal balik di mana individu saling bertukar pengetahuan, tacit dan explicit knowledge, dan secara bersama-sama menciptakan pengetahuan atau untuk mencari solusi yang baru. Next. Pengaruh knowledge terhadap proses. Proses knowledge management terkait dengan praktik manajemen sumber daya manusia karena dapat mempengaruhi proses peningkatan pengetahuan menjadi sumber pengetahuan perusahaan melalui akuisisi, penciptaan, berbagi, dan pemanfaatan pengetahuan. Penerapan knowledge management akan memberikan pengaruh terhadap proses perusahaan. Yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Perusahaan akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Yang ketiga, adanya peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan akan meningkat, yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetensinya. Dan yang terakhir ada peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Next. Yang selanjutnya ada penerapan knowledge proses di organisasi. Yang pertama adalah collect and connect. Collecting knowledge merupakan dimensi pertama, meliputi juga upaya menghubungkan karyawan dengan informasi terkait dengan menangkap dan memancarkan explicit knowledge melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dimensi knowledge management meliputi mengumpulkan atau collecting dan menghubungkan atau connecting. Next. Selanjutnya ada program-program dari Airbnb. Yang pertama ada face-to-face Airbnb, yaitu tamu memesan online di Airbnb dengan cara yang sama seperti memesan Airbnb tatap muka, menggunakan fitur waiting room di Zoom. Nanti pada saat face-to-face dan tuan rumah bebas menentukan harga, sama seperti tatap muka, Airbnb akan mengenakan biaya layanan kepada tuan rumah secara default. Secara default, harga pengalaman online dikenakan perorangan. Yang kedua, ada Airbnb Building House Program. Airbnb Building House Program adalah cara bagi tuan rumah, manajer properti, dan asosiasi pemilik rumah untuk membiarkan orang-orang di gedung mereka menjadi tuan rumah di Airbnb. Melalui program ini, Airbnb berkolaborasi dengan tuan rumah dan pemilik gedung. Yang ketiga, ada Airbnb Verified. Proses untuk memverifikasi tempat Anda dimulai dengan menilai detail online setiap tempat dan ulasan tamu.
Kemudian, tim agen operasi akan meninjau dan memutuskan apakah suatu daftar diverifikasi. Cantuman verifikasi memenuhi standar untuk keakuratan, kelengkapan, dan fasilitas penting. Next. Selanjutnya adalah analisa cara-cara yang telah dilakukan Airbnb. Untuk kelebihannya, akomodasi yang lebih murah, lokasi strategis, dan lebih murah. Dapat menghindari harga hotel yang mahal saat high season. Waktu check-in dan check-out yang fleksibel. Yang kedua ada kekurangan. Dikenakan harga tambahan per orang jika melebihi harga. Resiko pembatalan jika menggunakan sistem auto. Perlu biaya cleaning fee. Yang terakhir, untuk saran, perbaiki sistem serta meningkatkan layanan dan program-program yang ada pada Airbnb, terutama pada bidang keamanan dan kenyamanan terhadap konsumen pengguna Airbnb. Ini adalah knowledge mapping pada Airbnb. Knowledge map adalah proses di mana organisasi dapat mengidentifikasi dan mengkategorikan aset pengetahuan dalam organisasi mereka. Hal ini memungkinkan organisasi untuk sepenuhnya memanfaatkan keahlian yang ada dalam organisasi, serta mengidentifikasi hambatan dan kendala untuk memenuhi tujuan dan sasaran strategis. Knowledge map ini membangun peta jalan untuk menemukan informasi yang diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya. Dan ini ada decision tree pada Airbnb, yaitu bentuknya flowchart dengan jalur alternatif untuk mengidentifikasikan dampak dari keputusan berbeda yang dibuat pada titik waktu tertentu. Dengan bentuk grafiknya dapat mudah dimengerti dan decision tree ini sangat sesuai untuk pengkodingan pengetahuan proses yang bertujuan untuk memahami kasus dan seluruh aspek terkait, menggambarkan kerangka berpikir dan menggambarkan struktur keputusan. Ini decision table pada Airbnb digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika dalam keputusan. Decision table ini digunakan bila mana kondisi yang diseleksi itu program jumlahnya cukup banyak dan rumit. Penjelasannya, untuk kondisi 1, jika check-in lebih cepat menggunakan aplikasi, pembayaran debit, pelayanan bagus terpenuhi, maka pesanan diterima. Kondisi 2, jika check-in lebih cepat menggunakan aplikasi dan pembayaran debit terpenuhi, tapi pelayanan bagus tidak terpenuhi, maka pesanan ditolak. Kondisi 3, jika check-in lebih cepat menggunakan aplikasi tidak terpenuhi, pembayaran debit dan pelayanan bagus terpenuhi, maka pesanan ditolak. Kondisi 4, jika check-in lebih cepat menggunakan aplikasi terpenuhi, tapi pembayaran debit dan pelayanan bagus tidak terpenuhi, maka pesanan ditolak. Kondisi 5, jika check-in lebih cepat menggunakan aplikasi terpenuhi, pembayaran debit tidak terpenuhi, maka pesanan diterima. Kondisi 6, jika check-in lebih cepat menggunakan aplikasi terpenuhi, tapi pembayaran debit dan pelayanan bagus tidak terpenuhi, maka pesanan diterima. Kondisi 7, jika check-in lebih cepat menggunakan aplikasi dan pembayaran debit tidak terpenuhi, tapi pelayanan bagusnya terpenuhi, pesanan diterima. Dan yang terakhir, kondisi 8, jika check-in lebih cepat menggunakan aplikasi, pembayaran debit dan pelayanan bagus tidak terpenuhi, maka pesanan ditolak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.